Kakak, kakak tahu nggak sih kalau misalnya ada berita tentang sengketa antara Faisal Akbar, Direktur PT Sakit Telekomindo dengan MNC Leasing? Aku kurang tahu sih kalau itu. Oh, jadi kasus ini tuh menarik banget karena berkaitan dengan dunia lembaga pembiayaan kita. Nah, di video ini kita akan ngebahas kasus tersebut mulai dari pengertian lembaga pembiayaan, pengawasan oleh OJK, serta jenis-jenis leasing. Yuk simak video sampai akhir. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang ataupun jasa berdasarkan keinginan dari nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu bagaimana ya pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? OJK berperan penting dalam mengawasi agar perusahaan seperti MNC Leasing mengikuti aturan main yang ada. Jadi bagaimana sih mekanisme leasing tersebut? Jadi mekanisme leasing adalah mekanisme pembiayaan di mana lembaga pembiayaan itu menyediakan barang untuk digunakan debitur dalam jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bertahap. Nah, pada akhirnya debitur memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam dunia leasing terdapat dua jenis utama leasing. Nah, yang pertama itu ada finance lease dan operating lease. Di sini aku baru ngejelasin apa itu finance lease. Nah, finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessor mengizinkan lease untuk untuk menggunakan aset sebagai pengganti pembiayaan secara berkala dua kali secara jangka panjang. Nah, biasanya finance lease memberikan hak opsi untuk membeli objek yang disewa kepada lease dengan nilai atau harga yang telah disepakati bersama di akhir masa kontrak. Sementara operating lease tidak mengalihkan manfaat dan resiko. Biasanya durasinya pendek dan barang kembali ke perusahaan leasing setelah masa sewa. Nah, dengan memahami jenis leasing ini, kita jadi tahu posisi untuk para pihak dan pentingnya membaca perjanjian dengan seksama. Halo guys, jadi hari ini kita mau wawancara nih. Siapa? Sama supervisor PT Klipan Finance yaitu Ibu Ayu. Yuk simak videonya. Sebelumnya, terima kasih kepada Klipan Finance telah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara mengenai lembaga pembiayaan leasing. Nah, jadi di sini kami tuh kayak masih awam banget tuh Kak sama lembaga pembiayaan leasing. Nah, jadi sepengetahuan kami tuh leasing itu sewa menyewa kan Kak? Sepengetahuan kami. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya itu leasing itu seperti apa ya Kak? Oke. Sebelumnya udah dengan siapa sih namanya, maaf? Saya Yesinta. Yasinta. Yesinta. Oh, Yesinta. Iya. Kayak Sinta udah pernah cari tahu sebelumnya tentang leasing atau mesti di mata kuliah memang udah ada pernah searching dari Google? Iya, paling searching dari Google sih. Oh gitu. Kalau sebenarnya kalau kita di leasing itu kita pembiayaan sama kayak pada umumnya. Bedanya adalah pembiayaan itu kita ini produknya dengan menjaminkan ada jaminan. Kalau kayak jaminannya kebetulan kalau di Klipan Finance ini jaminannya BPKB. BPKB-nya apa? Kendaraan. Dan kebetulan kita bergerak dalam kendaraan roda 4 passenger. Passenger itu komersil kayak plat. Karena kan kendaraan roda 4 itu ada yang kayak jenis angkot, mungkin di beberapa daerah ada angkutan umum sama ada yang biasa digunakan sama user atau kayak kita orang-orang biasa itu kita biasanya sebut plat hitam. Kalau kayak angkutan umum itu plat kuning. Jadi lembaga pembiayaan itu leasing itu ada dua jenis. Kebetulan kita di kategori yang plat hitam yang kayak orang pada umumnya. Nah, produknya kita sendiri adalah BPKB, tadi menjaminkan BPKB. Ada juga leasing yang menjaminkan untuk sertifikat gitu. Nah, BPKB sendiri kita khusus untuk roda 4 karena BPKB juga ada beberapa leasing yang roda 2 dan kalau Klipan sendiri kita masih dalam kategori roda 4 gitu sih. Oke. Lalu untuk skema pembiayaan leasing ini kayak seperti apa ya Kak? Apa ada syarat-syarat khusus untuk bisa menjadi nasabah dalam pembiayaan leasing? Oke. Kalau syaratnya sendiri sama kayak pada dasarnya pada umumnya, pastinya kalau misalnya kategorinya dia
karyawan itu sudah pasti KTP, kartu keluarga, kepemilikan rumah, rekening tabungan 3 bulan terakhir, sama slip gaji 3 bulan terakhir. Kalau dia itu wira swasta, berarti sama KTP, kartu keluarga, kepemilikan rumah, dan yang terakhir itu biasanya kayak bukti usaha. Kalau dia punya warung, biasanya kalau di warung ada kayak nota-nota tuh. Atau kalau dia misalnya pedagang, biasanya kalau sekarang tuh lagi viral tuh online, jualan online. Jualan online ya dia cukup kayak kita capture misalnya dia jualan online di mana, misalnya kayak ada di Shopee atau di Tokped, di beberapa tempat dagang online, ya kita bisa dari situ. Dan itu biasanya dari situ bisa kelihatan, nanti dari situ skemanya bisa ketahuan income-nya berapa, nanti berapa yang bisa untuk masuk ke kategori kita di leasing dari kredit tersebut. Iya. Terus kalau Kelipan Finance ini punya pembiayaan syariahnya nggak ya, Kak? Kebetulan kalau kita ini kan di grupnya Panien. Iya. Nah, kita ada di bawahnya Bank Panien. Jadi kita masih dalam perbankan. Kebetulan untuk saat ini kita belum ada syariahnya. Kalau syariahnya masih dalam kategori di bank. Kalau bank kan kalau di Panien sendiri ada Panien syariah. Tapi kalau leasing kita untuk saat ini belum ada. Mungkin segitu aja Kak. Iya, udah Terima jelas kasih. banget Kak. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Kita jadi udah lebih lebih tahu nih, lebih paham kalau leasing itu bukan cuma sekedar sewa menyewa, tetapi juga pembiayaan dalam banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang bisa dibiayain oleh leasing ini. Terima kasih Kak.